Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan dari Sasa Inggris 11B dengan NIM 50319 111030. Di sini saya akan sedikit menjelaskan teori metode apa yang saya gunakan saat menerjemahkan suatu teks prosa atau penggalang dialog, potongan dialog itu di dalam final exam atau UAS mata kuliah Indonesian Theory and Practice. Oke, sebelum dari itu kita masuk ke apa itu literary translation. Jadi sedikit terjemahan sastra yakni termasuk dalam yang kita tahu puisi, drama, buku buku sastra atau novel segala macam. Itu termasuk ke dalam literary work, dan juga di sini literary translation juga memiliki hal yang sama. Dan juga di saat kita menerjemahkan sesuatu, to be a good translator, you should have a throughout knowledge of the short and target language. Jadi kamu harus mempunyai ilmu dan sumber sumber target sumber dan bahasa target gitu. Jadi yang bisa sesuai dengan budaya, bisa sesuai dengan stok penulis dan stok awal asal-asal dari penulis itu berasal. Dan juga in general in literary literature we translate message not a meaning. Jadi kita mengartikan pesan, bukan makna, bukan arti di dalam tersebut. The text must be seen as an integral and coherent piece of work. Oke, di sini masuk ke case pertama, case one. Jadi di sini saya ada beberapa penggalang prosa atau penggalang teks gitu. Di sini saya membagikan menjadi 4 kalimat ya. Ini yang pertama, aku ada janji dengan Rosa yang saya ubah menjadi I have appointment with Rosa dengan metode word for word translation. Kenapa? Karena memiliki struktur yang cukup simpel di sini. Jadi mengapa saya menggunakan hanya metode word for word? Karena ya kita ubah janji menjadi appointment gitu. Dan juga kita di sini sangat berhati-hati dengan perubahan kata gitu agar apa pesan yang kita sampaikan itu tidak membingungkan suatu pembaca atau orang lain gitu. Lalu yang kedua ada uh, sebagaimana bisa aku menganggap setiap perjumpaan dengannya adalah peristiwa resmi. As usual, I consider every meeting with her is an event. Dan saya menggunakan free translation. Kenapa? Karena di sini saya garis bawahi ya ini adalah peristiwa resmi. Jadi di sini jikalau kita menggunakan official event, saya rasa tidak cocok saat dengan konteks gitu. Jadi bagi saya konteks yang cocok ya ini peristiwa resmi ini ya ini waited event. Jadi peristiwa yang sangat dia tunggu-tunggu gitu untuk uh, arti kali ini. Lalu ada yang ketiga, ada agar ia menjadi momen sejarah manis kelak. Aku pun menyiapkan diriku dalam keadaan yang paling sip. Saya menggunakan adaptation, di mana yang harus menyesuaikan dan tidak menghilangkan pesan dari teks sumber gitu. Jadi yang saya ubah ya ini ada sejarah manis, so that it become a sweet historical. Ya seperti biasa ada sweet historical, sejarah manis. Dan juga moment in the future, diartikan dari kelak, kata kelak ataupun nanti gitu. Bisa kita later gitu. Jadi lebih cocok moment in the future. So di sini aku pun yang saya dimiringin aku pun I will atau prepare myself in the most perfect condition. Jadi di yang awal berasal dari keadaan yang paling sip atau paling oke. Jadi di sini yang paling diubah ke sekarang-sekarang yang paling benar-benar uh, baik, yang paling benar-benar perfect. Jadi saya ubah menjadi in the most perfect condition. Jadi menggunakan adaptation karena kembali lagi ke teks sumber ini. Lalu keempat, aku menghilangkan diriku dari segala macam profesi untuk menjadi seorang kekasih seorang lelaki dengan daging dan nyali jantan. Lalu saya menggunakan communicative translation yang saya ubah menjadi I remove myself. Di sini merupakan metode terutama pada bagian yang saya garis bawahi daging menjadi body. Di sini makna dari katanya dikomunikasi sedemikian rupa agar isi dan bentuknya masih bisa dipahami oleh para pembaca dan juga isi lebih mempergunakan pembaca dalam membacanya kepada
daripada menggunakan kata flash, namun ada sedikit hal yang membuat saya berbeda dengan yaitu seorang lelaki dengan daging yang nyali. Mungkin ini ada satu satu potongan dari bagian idiom gitu, jadi agak sedikit membingungkan arti. Tapi di sini kan computer translation. Lalu masuk ke case kedua, di mana di sini saya hanya beberapa eh, bagian yang saya translate. Pertama ada di bagian kelima ini. Saya menggunakan application di mana saya sedikit menjelaskan apa itu yang di tapi yang di kelima ini. Sambil menyerahkan bungkusnya lumpia dan 1.000. While handing over the lumpia, lumpia kan dijelaskan sedikit traditional Chinese snack and it's found in Indonesia and the Philippines. And then 1,000 rupiah. Lalu di bagian 10 sambil menyerahkan uang kembali. Jadi while handing over money, saya menggunakan pergeseran struktur di mana kembali menjadi change. Yang seperti yang pada awalnya change menjadi sebuah berubah atau apa dan kembali menjadi back. Lalu tidak ada ribuan, no fixed money adaptation. Kembali lagi ke kata awalnya gitu, dan juga di bagian ke-13 saya menambahkan menggunakan editation, yakni 8 and 9,000 rupiah gitu. Dan sedikit penutup atau kesimpulan saya dalam menyimakkan sesuatu yang baik untuk kalimat dari novel atau buku cerita lainnya, semua bagaimana pasti menggunakan metode atau prosedur yang sesuai dengan TSU ke TSA-nya. Seperti hanya contoh dalam case ini, case 1 dan case 2, yang keduanya memiliki metode yang berbeda dalam mengenai suatu teks dan tidak sembarangan gitu. Lalu, thank you untuk semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.